bahan-bahan lain, misalnya menambahkan obat ke dalam infus itu secara aseptis ya. Itu pengertiannya. Kemudian kompetensi apoteker, FNIC merupakan suatu kompetensi apoteker yang harus dipunyai oleh seorang apoteker saat lulus ya. Jadi kenapa saya ajarkan di sini, karena ini salah satu kompetensi apoteker kita diminta untuk bisa melakukan IV efisien, meskipun saat ini adik-adik baru mendapatkan teorinya. Nanti kalau saat PKPA mudah-mudahan bisa melakukan proses IV admixture sehingga lebih terampil lagi untuk mencampur obat suntik ya. Ini kompetensi apotekernya yang ada di kompetensi apoteker ini tulisannya. Kemudian termasuk juga ini ya, termasuk juga selain meracik ya, secara aseptik juga kita perlu juga mengetahui bagaimana cara memberikan kelengkapan label obat, kemudian mengisi formnya ya, kemudian juga cara mematahkan ampul yang benar dan lainnya, upaya menekan ceceran dan limbah juga kita harus kuasai, kemudian mampu menjelaskan cara membuang sisa obat juga ya. Setelah kita campur, kemudian melakukan dokumentasi. Kita diharapkan untuk bisa melakukan dokumentasi, karena jadi saya minta adik-adik nanti mengisi formnya, karena kita diminta juga mampu untuk melakukan dokumentasi semua kegiatan peracikan termasuk penanganan limbah ya. Ini buku pedomannya sudah saya share ya ini ya. Kemudian ini contoh saat pencampuran emulsi yang tidak baik, misalnya obat-obatnya bercampur dengan makanan lain, kemudian pembuangannya tidak baik, di mana-mana pembuangannya tidak baik. Ini rawan disalahgunakan ya, rawan disalahgunakan untuk barang-barang seperti ini, dan juga rawan untuk menginfeksi orang lain ya, karena ini dibuang secara tidak tepat ya. Kemudian ini pencampuran juga yang mungkin masih di tempat kita masih dilakukan, yang sebenarnya masih tidak pas ya. Jadi kita melakukan pekerjaan ini harusnya di bawah LAF ataupun BSC. Jadi FN mixer mencakup apa saja ya, rekonstruksi obat dengan pelarut yang sesuai, satu, kemudian handling cytotoxic ya, obat sitostatika, kemudian pengambilan obat dari kemasannya seperti ampul ataupun vial ya, ini termasuk ruang lingkupnya, kemudian sediaan parenteral nutrisi, kemudian obat dalam infus. Jadi beberapa hal ini yang termasuk dalam ruang lingkup pencampuran obat suntik. Sebentar saya angkat telepon dulu. Baik, kita lanjut ya adik-adik ya. Jadi kegiatan pencampuran obat suntik yaitu empat kegiatan ini ya, rekonstruksi obat dengan pelarut yang sesuai, obat sitostatika, pengambilan obat dari kemasan aslinya, kemudian TPN, termasuk juga obat dalam infus atau kita istilahkan infus intermittent. Nah, kenapa kita perlu mencampur obat ke dalam infus ya? Karena ada obat-obat yang dibutuhkan khusus, ataupun stabilitas obatnya tidak stabil kalau misalnya langsung dicampur ya. Jadi kemudian juga ada beberapa obat yang juga pH-nya tidak sesuai, yang dapat mengiritasi ataupun osmolaritasnya tinggi ya. Kemudian beberapa obat juga yang mengiritasi ya. Jadi kenapa beberapa obat perlu dimasukin ke dalam infus ya. Kemudian ini obat sitostatika, kenapa perlu dikhusus juga? Karena bersifat karsinogenik ya. Kemudian contoh terpapar obat-obat karsinogenik sangat mengiritasi ya. Kemudian ini beberapa peralatan yang dibutuhkan, seperti saat ini masa pandemi kita banyak mengenal APD pencampuran obat suntik ya. Ini alur orangnya.
Kemudian ini tekanan-tekanannya untuk di ruang ganti sudah bertekanan positif 1, kemudian di antarum tekanan positif 2, kemudian di ruang pencampuran harus tekanan positifnya lebih besar daripada ruang antarum maupun ruang ganti. Kenapa? Karena aliran udara diharapkan kalau dengan tekanan positif, maka aliran udara dari luar tidak bisa masuk. Nah, bisa kebayang kalau misalnya udara di sini nanti bisa masuk ke dalam ruang ganti dan masuk sampai ke ruang pencampuran obat suntik, maka itu sangat bisa mengkontaminasi obat yang kita campur. Maka dengan adanya tekanan positif ini, aliran udaranya dari ruang pencampuran bisa keluar ke luar sini nanti, ataupun disedot menggunakan exhaust fan ya. Nah, di sini pencampuran obat suntiknya bertekanan negatif. Perbedaan tekanan udaranya sekitar 15 Pascal. Kemudian alur karyawannya tadi sudah dijelaskan, masuk kemudian ke ruang ganti, kemudian antarum, kemudian masuk ke ruang pencampuran obat suntik. Nah, kalau untuk barangnya masuk dari loket masuk diterima oleh petugas farmasi, kemudian melalui pasbox. Pasbox itu sudah dijelaskan sama adik-adik yang kemarin itu, untuk ada UV di sini ya, untuk mensadarkan sebentar, kemudian juga untuk melihat adanya ceceran atau tidak pada saat dikeluarkan ataupun pada saat transportasi dari ruang penerimaan ke ruang pencampuran. Ya, jadi dari loket barangnya melalui plasbox kemudian masuk ke tempat pencampuran laminar airflow. Ya, ini beberapa ruangan yang ada tadi sudah saya sampaikan. Ini contoh plasboxnya, adik-adik yang kemarin juga sudah menyampaikan. Nah, kemudian ruang steril untuk pencampuran suntik harus kategorinya clean room ya. Clean room, kemudian jumlah partikelnya 0,5 mikron atau tidak lebih dari 350.000 partikel per meter kubik, kemudian jasa klinik ya juga tidak lebih dari 100 per meter kubik, kemudian suhunya dijaga 18-22, kelembabannya tidak boleh tinggi ya karena rawan adanya jamur. Kemudian juga disebutkan kemarin juga sama adik-adik yang adanya HEPA filter, perlunya ada HEPA filter. Kemudian tekanan udara sudah saya sampaikan harus lebih positif daripada ruang lainnya. Ini pasbox. Ada lampu UV ya nantinya. Ini pencampuran obatnya. Ini pemasangan handscoon dan baju APD-nya. Ini kegiatan pencampurannya. Ya, ini saya ambil dari rumah sakit di Ika Hospital di Jakarta ya. Ambil fotonya ini slide dari presentasi waktu itu. Kemudian ini untuk BSC. BSC di sini udaranya alirannya vertikal ya. Ini pencampuran obatnya. Ini alatnya, alat BSC-nya ya. Bedanya dengan LAF adalah untuk yang BSC itu aliran udaranya vertikal ya. Kemudian kalau untuk yang LAF aliran udaranya horizontal. Itu bedanya ya. Kemudian cytotoxic pastinya lebih harus lebih terproteksi ya. Kemarin sudah sampaikan oleh kelompok yang presentasi bahwasanya APD pun agak berbeda antara yang antara yang cytotoxic maupun yang non cytotoxic ya. Kemudian beberapa labelnya, label high alert untuk obat yang konsentrat tinggi, kemudian untuk yang cytotoxic ini labelnya ya, label ungu dan sudah terstandarisasi. Ini labelnya warna ungu. Nah, untuk obat sitostatika perlu label ini. Nah, kalau sudah ada label ini tidak perlu lagi ada label high alert ya untuk sitostatika karena sudah ada label ungu ini. Termasuk pembuangan sampahnya untuk cytotoxic juga kita kasih kantong sampah yang berwarna ungu ya. Nah, ini di pasbox ini ternyata ada ceceran. Ini bisa kita lihat kalau pasboxnya ada UV, bisa kita lihat adanya ceceran. Nah, ini berbahaya kalau misalnya dia sitostatika, pastinya berbahaya untuk petugas ya. Maka ini kalau ada seperti ini ya kita harus membersihkannya dengan baik. Ya. Contoh lainnya lagi ada ceceran. Setelah pencampuran pun masih ada ceceran. Ya. Kemudian ini beberapa peralatan sudah dijelaskan oleh kemarin kelompok presentasi. Ya. Tidak boleh menggunakan jam tangan, tidak boleh menggunakan perhiasan ya untuk pencampuran obat suntik. Nah, ini LAF-nya mirip dengan BSC tadi. LAF-nya sekali lagi berbeda dengan yang BSC. Itu bedanya alirannya adalah aliran horizontal. Ya. LAF non sitostatika, kemudian kalau yang BSC untuk yang sitostatika. Ini contoh HEPA filter. Ini untuk
menyaring udara ya, untuk menyaring udara di ruang clean room. Bentuknya seperti ini, high efficiency, particular aristan ya, HEPA filter ya. Jadi tujuannya adanya HEPA filter ini, udara yang ada di clean room itu benar-benar sesuai dengan standarnya. Ya. Kemudian penyimpanan obat-obat yang perlu penyimpanan kondisi khusus, misalnya yang harus terlindung dari cahaya langsung. Nah, untuk yang kita bisa melihat beberapa obat yang bentuknya ampul, kemudian ataupun bentuknya vial yang kacanya itu berwarna coklat. Nah, kalau ada kondisi obat yang seperti itu, contoh misalnya ranitidin injeksi ya, obat yang seperti itu setelah dicampur itu perlu dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam ataupun menggunakan aluminium foil. Dengan tujuan apa? Setelah kita mencampur, kan ampulnya sudah kita buang ya, jadi bentuknya adalah bentuk squid. Nah, squid atau jarum suntik itu kita bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam ataupun aluminium foil. Ya, kemudian suhu penyimpanannya sekiranya ada suhu penyimpanan yang produk dingin ya, jadi kita simpan di suhu 2-8. Maka kita perlu ada alat transportasi lagi dari ruang pencampuran ke bangsal. Kita menggunakan seperti tempat menyimpan es ya, biasanya orang jual es itu. Nah, kalau itu yang tidak terstandar, tapi kalau misalnya yang terstandar itu ada khusus lagi, biasanya kotaknya berwarna biru, kemudian itu yang digunakan untuk membawa obat-obat dingin ya. Kemudian distribusinya harus sesuai dengan SOP. Kemudian penanganan limbahnya ya, obat yang sudah kita campur bentuknya vial maupun ampul harus kita masukin ke dalam safety box, dan peralatan lainnya kita masukin ke dalam safety box ya. Kemudian ini sudah disampaikan bagaimana membuangnya, membuang juga membakar di insinerator dengan suhu 1000 derajat Celcius, sudah disampaikan kemarin. Ya, sekali lagi dokumentasi sangat penting dalam hal ini, sehingga ketika penyuntikan obat pada pasien dapat terlindungi dengan baik. Dan maka kita perlu mencatat sekiranya ada kekeliruan dalam pencampuran obat suntik, kita bisa deteksi langsung, sehingga sehingga obat-obat yang sekiranya ada yang keliru dalam pencampurannya bisa segera kita deteksi dan kita lakukan perbaikan di sana. Ya, kemudian ini formnya tadi sudah saya sampaikan, nanti hasil dari presentasi adik-adik ditambahkan form. Kemudian ini labelnya, label obat setelah kita mencampur ya, ada nama pasien, nomor rekam medik, obatnya berapa miligram dalam berapa mili infus misalnya, untuk pemberian intravena atau intramuskular atau lainnya. Kemudian waktu penyiapan itu tanggal berapa, kemudian jam berapa, kemudian tanggal kadaluarsa atau BUD ya, beyond use date, waktu ED obat setelah kita mencampur ya, itu namanya BUD atau waktu kadaluarsa setelah mencampur. Ini harus kita tuliskan juga ya, sehingga ketika obat yang sampai di bangsal sudah melewati jamnya ataupun disimpan di bangsal sudah melewati jamnya, boleh tidak disuntikan, harusnya tidak boleh lagi disuntikan karena sudah melewati masa BUD-nya ya. Penyimpanannya bagaimana, suhu dingin atau di suhu kamar ya, ini kita tuliskan di sini. Ini label pengirimannya. Misalnya kita membungkus dalam suatu bungkusan plastik lagi, kita harus menyampaikan ini paketnya berisi berapa buah injeksi ya, dan di masing-masing obatnya harus tertempel ini. Biasanya sudah bentuknya dalam squid yang sudah siap suntik ya. Yang sudah disampaikan oleh adik-adik kemarin, yang ada kapasasi, kemudian ada termofilitis, kemudian ada embolisme, kemudian adanya infeksi dan adanya alergi. Nah, untuk antibiotika sebelum kita suntikan kepada pasien, kita harus melakukan skin test dulu ya. Skin test, kita mengambil sedikit obat, kemudian disuntik secara intrakutan ke kulitnya pasien, kemudian kita tunggu sekitar 30 menit. Sekiranya tidak ada reaksi infeksi, alergi, tidak ada reaksi alergi, baru kita boleh suntikan kepada pasien. Maka obat-obat yang sering menimbulkan alergi adalah obat-obat produk darah, misalnya heparin, kemudian antibiotik ya,
kemudian aspirin ataupun obat-obat antiinflamasi non-steroid lainnya, kita usahakan untuk bisa melakukan skin test dulu sebelum kita suntikan kepada pasien. Ya. Kemudian terkadang juga ada kejadian begitu suntik kepada pasien, pasien langsung syok ya. Ada beberapa macam syok seperti ini harus kita tangani segera. Ya. Kemudian ini buku panduan tentang pencemaran obat suntik yang saya sampaikan. Obat A misalnya larut dalam pelarut apa, kemudian disimpan suhu berapa, stabilnya berapa jam, berapa menit, akan saya nanti share untuk buku ini ya, Injectable Drug Guide. Saya ada bukunya, e-booknya nanti akan saya share melalui Devia atau Laila ya, untuk Injectable Drug Guide ini. Oke, budayakan pedoman prinsip tersebut di atas dalam pemberian obat demi keselamatan pasien dan Anda. Baik, ini yang saya tambahkan di kelompok 3 kemarin tentang disediaan serial, karena ini mungkin hal yang baru buat adik-adik semua, maka saya perlu mempertajam lagi, menambah lagi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Slide ini akan saya sharekan bersama Injectable Drug Guide ke Laila ataupun ke Devia ya. Baik, untuk sesi ini selanjutnya kita masuk ke dalam presentasi dari kelompok 6, kelompok yang terakhir. Saya persilakan kepada adik-adik yang akan melakukan presentasi, yaitu ada Safa Monika Sari, Nuhartina, kemudian Samuel Anugrah, kemudian Francisca Linda, Egita Febi, Jessica Liana, Michelle, kemudian Putri Ayudia, kemudian Aryani. Saya persilakan untuk saat ini untuk melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya, yaitu tentang evaluasi penggunaan obat. Saya persilakan. Pak, maaf Pak, kelompok yang presentasi itu kurang 2 kelompok Pak. Kurang 2 kelompok ya, evaluasi penggunaan obat. Satunya lagi yang belum presentasi ada kelompok PTO. PTO. Oke, baik. Kita mulai dulu tentang EPO ya. Nanti setelah EPO kita baru masuk yang ke PTO. Baik Ya. Pak. Baik, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Safa Monika Sari, Nurhatina, Samuel, Francisca, Egita, Jessica, Michelle, Putri Ayudia, dan juga saya sendiri Aryani. Ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang evaluasi penggunaan obat. Next. Evaluasi pengguna obat itu merupakan proses jaminan mutu yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terstruktur. Secara organisasi diakui, ditunjukkan untuk menjamin penggunaan obat yang tepat. Next. Tujuannya yaitu 1. Memastikan bahwa terapi memenuhi standar saat perawatan. Yang kedua, mempromosikan terapi pengobatan yang optimal. Yang ketiga, mencegah masalah yang berhubungan dengan obat. Yang keempat, mengidentifikasi masalah penggunaan obat tertentu yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Next. Selanjutnya, tujuannya itu untuk membuat pedoman atau kriteria untuk penggunaan obat yang tepat. Yang keenam, mendefinisikan batas untuk kualitas penggunaan obat. Yang ketujuh, meningkatkan akuntabilitas dalam proses penggunaan obat. Dan yang terakhir yaitu untuk mengontrol biaya farmasi. Next. Cara evaluasi penggunaan obat itu dibedakan menjadi 2, yaitu dengan evaluasi penggunaan obat kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang kualitatif itu studi untuk menilai ketepatan penggunaan obat atau kerasionalan peresepan atau penggunaan obat berdasarkan kriteria penggunaan obat yang sudah ditetapkan. Evaluasi penggunaan obat kualitatif itu umumnya menghubungkan data peresepan dengan indikasi peresepan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penggunaan obat. Untuk yang EPO kuantitatif itu studi untuk mengukur jumlah atau pola penggunaan obat seperti
menetapkan pemakaian obat lokal, regional, dan nasional, mengikuti tren membuat perbandingan antar institusi regional maupun internasional, mengidentifikasi pemakaian obat berlebihan atau tidak digunakan, memperkirakan penggunaan obat sesuai demografinya, serta memikirkan prevalensi angka kesakitan berdasarkan pemakaian obat-obat khusus. Maaf deh, boleh di slideshow aja Kak, agak kecil tulisannya agar teman-teman yang tidak terlalu melihatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebentar, Pak. Keenam, sasaran EPO secara umum adalah sebagai berikut: mengadakan pengkajian penggunaan obat yang efisien dan terus-menerus, meningkatkan pengembangan standar penggunaan terapi obat, mengidentifikasi bidang yang perlu untuk materi edukasi berkelanjutan, kemudian meningkatkan kemitraan antar pribadi profesional pelayanan kesehatan. Menyempurnakan pelayanan pasien yang diberikan, mengurangi resiko tuntutan hukum pada rumah sakit, mengurangi biaya rumah sakit dan perawatan pasien sebagai akibat dosis akurat, efek samping yang lebih sedikit, dan waktu hospitalisasi yang lebih singkat. Kemudian ada unsur-unsur dasar EPO, di mana kriteria atau standar penggunaan obat. Dalam penggunaan obat, harus yang dapat diukur atau standar yang menguraikan penggunaan obat yang tepat. Mengidentifikasi masalah penting dan yang mungkin, memantau dan menganalisis penggunaan obat secara terus-menerus, direncanakan secara sistematik untuk mengidentifikasi masalah nyata atau masalah yang mungkin. Secara ideal, kegiatan ini sebaiknya diadakan secara prospektif. Mengkaji slide-nya belum bergerak tuh. Boleh digeser ke next slide. Sudah belum, Pak? Belum, masih muncul sasaran EPO secara umum adalah sebagai berikut, masih di slide nomor 6. Bentar ya, Pak. Kalau ini udah belum, Pak? Sudah, sekarang masuk ke slide 8, unsur-unsur dasar EPO. Nggak bisa slideshow kayaknya, Pak. Ya udah, nggak usah di slideshow, lanjut aja ya. Ya, mengkaji secara objektif penyebab dan lingkup masalah dengan menggunakan kriteria yang ABAS secara klinik, menetapkan prioritas untuk menginvestigasi dan solusi masalah, menyenangkan dan menerapkan tindakan untuk memperbaiki atau meniadakan masalah, memantau solusi masalah dan keefektifan, mendokumentasi serta melaporkan secara terjadwal temuan rekomendasi, tindakan yang diambil dan hasilnya. Tindakan yang diambil dapat berupa pengaturan atau edukasi yang cocok dengan keadaan dan kebijakan rumah sakit. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada desain studi EPO yang terdiri dari desain studi retrospektif, yaitu studi yang dilakukan terhadap obat-obatan yang telah digunakan penderita berdasarkan acuan atau kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ada desain studi konkuren, di mana pengkajian penggunaan obat yang sedang digunakan penderita. Kemudian ada desain studi prospektif, di mana studi ini penggunaan obat sebelum obat itu digunakan penderita. Suatu contoh dari proses pengkajian prospektif adalah dihasilkannya protokol atau kriteria tertulis tertentu untuk penggunaan obat. Next. Nah, di sini ada pemantauan EPO, yang di mana ada pemantauan secara langsung dan ada pemantauan secara tidak langsung. Pemantauan secara langsung ini dilakukan dengan mengamati proses pengobatan, mulai dari anamnesis, pemeriksaan, peresepan, hingga penyerahan obat ke pasien. Pemantauan dengan cara ini dapat dilakukan secara berkala pada waktu-waktu yang diberitahukan sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai praktik pemakaian obat yang berlangsung pada saat itu. Kemudian ada pemantauan secara tidak langsung, dilakukan melalui kartu status pasien, kecocokan dan ketepatan antara gejala dan tanda yang ditemukan selama anamnesis dan pemeriksaan, dengan diagnosis yang dibuat dalam kartu status penderita.
serta pengobatan terapi yang diberikan, termasuk jenis, jumlah, dan cara pemberian obat. Next. Nah, ada tahap-tahap pelaksanaan EPO. Yang pertama, membentuk tim EPO dan menunjuk penanggung jawab, kemudian mengkaji data pola penggunaan obat secara menyeluruh, mengidentifikasi obat dan golongan obat-obat tertentu untuk dipantau dan dievaluasi, kemudian mengembangkan kriteria penggunaan obat, lalu mengumpulkan data dan mengorganisasikan data. Next. Kemudian sebelumnya mengevaluasi penggunaan obat dengan mengacu kepada KPO, kemudian mengambil tindakan untuk solusi masalah atau menyempurnakan penggunaan, lalu mengkaji keefektifan tindakan diambil dan membuktikan penyempurnaan, kemudian mengkomunikasikan informasi kepada individu dan kelompok yang tepat di dalam rumah sakit. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesulitan yang mungkin terjadi. Yang pertama, program tidak mempunyai otoritas. Yang kedua, kekurangan dalam perorganisasian. Yang ketiga, pengoperasian program EPO dengan komunikasi yang buruk akan menyebabkan program gagal. Yang keempat, dokumentasi yang buruk dapat merusak program EPO. Yang kelima, tidak melibatkan semua apoteker rumah sakit ke dalam kegiatan EPO. Selanjutnya, tanggung jawab apoteker dalam program EPO. Yang pertama, bekerja sama dengan staf medis dan dengan yang lain mengadakan koordinasi harian program EPO. Selanjutnya, menyediakan dana kuantitatif penggunaan obat untuk menetapkan obat yang akan dievaluasi. Selanjutnya, menyiapkan konsep kriteria penggunaan obat standar dengan bekerja sama dengan staf medis dan lain-lain. Selanjutnya, mengumpulkan data penggunaan obat yang akan dievaluasi dan mengkaji order obat, profil pengobatan pasien terhadap kriteria penggunaan obat yang telah ditetapkan. Next. Menginterpretasikan dan melaporkan temuan evaluasi kepada tim EPO dan memformulasikan rekomendasi tindakan perbaikan yang akan diusulkan tim EPO ke pimpinan rumah sakit. Selanjutnya, berpartisipasi dalam program tindakan perbaikan, misalnya dalam edukasi untuk memperbaiki temuan evaluasi. Selanjutnya, memantau keefektifan tindakan perbaikan dan membuat laporan tertulis tentang hasil pemantauan tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan contoh pelaksanaan EPO. Kesimpulan dari jurnal ini adalah hasil penelitian ini menunjukkan kebutuhan untuk menetapkan program pendidikan kedokteran berkelanjutan bagi dokter untuk membiasakan mereka dengan standar yang dibutuhkan untuk menggunakan dan memantau agen ini. Ini diambil dari jurnal evaluasi penggunaan obat 3 antibiotik yang banyak diresepkan rumah sakit. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Adik. Sebelum masuk ke pertanyaan, di slide tidak ada menjelaskan tentang ATC-DDD ya, padahal itu yang saya sebenarnya minta disampaikan di forum ini, bagaimana mengevaluasi obat secara kuantitatif menggunakan ATC-DDD dan evaluasi obat secara kualitatif, contohnya adalah penggunaan metode Guyson dalam hal evaluasi antibiotik ya. Sebenarnya saya harapan itu ya di slide presentasi ini, tapi tidak muncul ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke sana, mungkin ada pertanyaan dulu mungkin dari adik-adik yang lain. Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya. Jadi tadi kan pada saat presentasi ada disinggung berapa kali tentang kriteria evaluasi dari penggunaan obat ini. Saya ingin meminta teman-teman dari kelompok ini mungkin bisa memberikan satu contoh
bagaimana kriteria penggunaan dari evaluasi penggunaan obat tersebut. Terus mungkin itu dulu aja. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Di sini saya ingin menanyakan untuk kelompok 6, bagaimana cara apoteker dan tim EPO dalam melaksanakan evaluasi penggunaan obatnya? Terima kasih. Oke, yang raise hand silakan bertanya. Ada 2 orang tadi ya. Ini Azini ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan mengenai proses bagaimana alur evaluasi penggunaan obat yang dilaksanakan di rumah sakit untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. Kalau misalnya rawat inap itu kan bisa berdasarkan data rekam medis. Kalau misalnya yang rawat jalan itu seperti apa evaluasi penggunaan obatnya? Lalu apakah ada waktu, maksudnya ada jadwal atau schedule tersendiri bagi tim EPO untuk melakukan evaluasi penggunaan obat? Apakah harus ada kasus dulu atau apakah 1 bulan sekali atau per 3 bulan? Itu seperti apa sama proses evaluasinya? Terima kasih. Satu lagi mungkin Perianus yang tadi udah angkat tangan. Kita tampung dulu pertanyaan baru nanti dijawab oleh adik-adik. Pertanyaannya tadi sama kayak Suaina, Pak. Udah ditanyakan. Oke. Lainnya lagi siapa? Indah ya, Indah Amanda ya. Silakan. Atau sekiranya belum ada pertanyaan lagi, silakan adik-adik yang presentasi bisa menjawab. Kalaupun kesulitan menjawab nanti saya bantu. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Swaina. Kriteria obat yang memenuhi persyaratan itu tuh ada tepat pemilihan obat, tepat indikasi, tepat dosis obat, tepat cara pemberian obat, tepat lama pemberian obat, dan juga tepat cara penyimpanan obat. Itu, Pak. Terima kasih. Lanjut yang lain mau menjawab silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Amanda Indri. Jadi, gimana cara apoteker dalam bekerja sama dengan tim EPO, yaitu yang pertama, menyediakan data kuantitatif pola penggunaan obat bagi tim EPO, dan kemudian secara bersama-sama menetapkan kriteria obat yang dievaluasi dan menetapkan obat yang dievaluasi. Yang kedua, bekerja sama dengan staf medik dalam menyusun kriteria penggunaan obat. Yang ketiga, apoteker menyediakan sumber data bagi tim EPO, yaitu rekam medik, formulir permintaan, obat khusus atau golongan obat, laporan laboratorium, laporan ROM, laporan kejadian, dan profil pengobatan penderita. Kemudian bersama-sama tim EPO mengumpulkan dan mengorganisasikan data. Yang keempat, bersama-sama tim EPO mengevaluasi penggunaan data penggunaan obat terhadap kriteria atau standar penggunaan obat yang telah ditetapkan. Yang kelima juga bersama-sama tim EPO menetapkan temuan dan
memformulasikan rekomendasi perbaikan ketidaktepatan penggunaan obat tersebut. Yang keenam, menyampaikan temuan dan rekomendasi terhadap panitia farmasi dan terapi. Yang ketujuh, apoteker bersama-sama tim EPO mengadakan pemantauan keefektivitasan terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan. Yang kedelapan, bersama-sama tim EPO membuat laporan tulisan tentang keefektivitasan atau ketidakefektivitasan tindakan perbaikan dan rekomendasikan kepada PFT atau panitia farmasi dan terapi. Apabila tindakan sudah dianggap efektif, maka tim EPO akan dihentikan dan dilakukan lagi pada EPO terhadap obat lain. Sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan Indah. Oke, ada pertanyaan yang belum terjawab lagi? Oke, mungkin ada yang mau menjawab lagi? Atau pertanyaan sudah habis, sudah terjawab semua? Oke, saya masuk ya, mengingat waktu juga, tinggal 20 menit, nanti akan ada satu kelompok lagi, dan jam 10 sudah ada kuliah lagi kan. Jadi saya share screen saya, jadi sebenarnya yang saya harapkan seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, ini yang untuk evaluasi kualitatif, jadi bisa disampaikan ada kualitatif maupun kuantitatif ya. Jadi untuk yang ini adalah alur Guyson untuk mengevaluasi secara kualitatif kegiatan penggunaan obat, evaluasi penggunaan obat, apakah antibiotik ini sudah tepat tidak digunakan oleh seorang pasien. Nah, memang yang paling baik adalah EPO menggunakan data prospektif, artinya begitu ada pasien kita mengkaji. Tapi saat ini masih ada agak kesulitan kita untuk mengkaji EPO menggunakan data prospektif, artinya ke depannya. Jadi lebih sering kita menggunakan data retrospektif, data rekam medik pasien di rumah sakit, kemudian kita mengevaluasi apakah penggunaan obat ini sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau untuk tim ini yang melakukan evaluasi antibiotika, kalau di rumah sakit ada namanya panitia pengendali resistensi antimikroba atau disingkat dengan PPRA ya. Jadi di rumah sakit yang melakukan evaluasi penggunaan obat antibiotik, EPO antibiotik adalah di tim PPRA. Ya, jadi untuk yang antibiotik bisa dilihat alur ini ya, kelihatan ya adik-adik ya, untuk ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mulai antibiotik, akan dimulai dari yang paling atas ini. Nah, kita mulai, kemudian apakah data lengkap atau tidak. Jika tidak, kita hentikan, tidak bisa kita lanjut untuk EPO-nya. Kalau data lengkap, iya jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, indikasi antibiotik sudah sesuai atau belum. Jika iya, kita lanjut ke antibiotik alternatif mana yang lebih efektif. Ya, ada A, B, C, dan D. Ya, kita lihat yang mana yang paling efektif. Kalau tidak ada yang lebih efektif dan pilihannya memang sudah pas gitu kan, tidak ada yang lebih efektif, maka pertanyaan berikutnya, apakah antibiotik alternatif kurang toksik, bersifat toksik atau tidak, membahayakan pada jiwa pasien atau tidak, ataupun
ada kontraindikasi tidak dengan pasien tersebut, misalnya lagi ada penyakit ginjal ataupun penyakit jantung atau lainnya, apakah itu membahayakan pasien atau tidak. Nah, jika jawabannya tidak, oke, kita lihat lagi antibiotik alternatif yang lebih murah. Ya, jika ada kita masuk ke poin 4C, ataupun kalau misalnya jawabannya tidak ada, kita lanjut lagi. Ada tidak antibiotik alternatif yang lebih sempit spektrumnya? Ya, jika sudah tepat, maka kita lanjut lagi. Jika jawabannya tidak, maka ini apakah durasi terlalu lama atau tidak? Kalau tidak terlalu lama, kemudian mungkin durasinya malah terlalu singkat. Ya, kalau sudah pas semuanya ini, maka dosis tepat, kemudian interval tetap, rutenya tepat, kemudian waktu pemberian tepat, maka jawabannya ini penggunaan antibiotiknya sudah tepat untuk pasien A. Ya, begitu evaluasinya. Ya, tahapannya seperti itu yang bisa saya jelaskan gambaran kasarnya. Jadi menggunakan alur Guyson ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan antibiotik secara kualitatif. Ya, kualitatif jenisnya ya, jenis berbeda dengan nanti kuantitatif. Ya, untuk evaluasi kualitatif seperti ini gambaran kasarnya. Nah, kalau untuk evaluasi secara kuantitatif, kita menghitung jumlah ya, menghitung jumlah. Contoh ini saya presentasi yang pernah saya ikuti di tahun 2017 untuk evaluasi antibiotik menggunakan metode ATC-DDD. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat istilah ATC ya, kalau buka MIMS mungkin ada kode ATC ya, di masing-masing obat kalau kita buka MIMS secara online ataupun buka MIMS di buku ya, ada istilah ATC. Nah, ATC itu apa? ATC adalah kode internasional untuk menentukan dia masuk ke dalam golongan apa suatu obat tersebut ya. Jadi kepanjangannya ada anatomical, therapeutic, chemical ya. Kemudian DDD adalah defined daily dose untuk pemberian 1 hari. Nah, jadi di WHO sudah menetapkan ini ATC ya. Nah, sudah menetapkan namanya ada ATC DDD. Nah, ATC misalnya untuk amoxicillin ada ATC-nya, kemudian DDD-nya adalah dosis pemberian harian 1 gram ya. Kemudian saya masuk ke cara perhitungannya. Ini contoh amoxicillin ada 1 gram, kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini situs WHO-nya, ini DDD. Nah, hasil akhir yang kita peroleh, ya, yang dapat saya sampaikan, bahwa di suatu rumah sakit dengan cara hitungan seperti ini, penggunaan obatnya ada amoxicillin menggunakan 1000 butir, 100 botol, kemudian injeksi 1 gram sebanyak 500 vial. Nah, ini contoh di suatu rumah sakit ya, contohnya seperti ini, dalam 1 bulan menggunakan tablet kaplet amoxicillin sebanyak 1000 butir, kemudian menghabiskan amoxicillin sirup sebanyak 100 botol, kemudian menghabiskan atau menggunakan injeksi 1 gram sebanyak 500 vial. Nah, akhirnya diperoleh hasil akhirnya adalah bahwa artinya bahwa dari 100 pasien setiap hari ada 1,8 pasien yang mendapatkan 1 gram amoxicillin setiap harinya. Jadi perhitungan ATC-DDD akan menghasilkan nanti arti dari angka tersebut, bahwa dari 100 pasien setiap harinya ada 1,8 pasien mendapatkan 1 gram amoxicillin per harinya di rumah sakit tersebut. Kalau misalnya contoh ini evaluasi data ini adalah data Januari misalnya 2021, maka kita bisa simpulkan bahwa dalam periode Januari 2021 setiap 100 pasien ada 1,8 pasien yang menggunakan 1 gram amoxicillin. Nah, semakin besar angka ini, 1,8 ini, misalnya jadi 50 atau 60 misalnya hasilnya. Nah, artinya bahwa dari 100 pasien ada 50 pasien menggunakan antibiotik. Misalnya contoh ceftriaxone ya, yang sering digunakan di rumah sakit ceftriaxone. Jadi kalau misalnya mendapatkan angka yang besar, kita harus wanti-wanti. Kenapa sih antibiotik ini menjadi penggunaan paling banyak di rumah sakit tertentu pada rumah sakit kita gitu ya. Jadi ini untuk mengevaluasi sehingga kita bisa memberikan masukan kepada manapun, kepada manajemen ataupun PFT ya, disampaikan kepada dokter untuk bisa tolong mematuhi penulisan antibiotik yang rasional. Jangan jor-joran menggunakan antibiotik yang misalnya cephalosporin yang sudah golongan 3, generasi 3 ataupun generasi keempat bahkan. Nah, kita bisa mendorong dokter untuk menggunakan generasi yang cephalosporin yang lebih rendah, ataupun tadi sesuai hasil evaluasi metode Guyson-nya ada pilihan antibiotik yang lain yang mungkin lebih murah ataupun lebih efektif, lebih tidak toksik. Nah, kita kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif tadi untuk mendapatkan hasil rekomendasi kepada dokter penulis resep agar
bisa mengurangi penggunaan antibiotik tertentu yang menurut kita kurang rasional ya dalam hal ini. Jadi tujuan evaluasi kualitatif dan kuantitatif adalah untuk penulisan rasional obat di rumah sakit. Yang paling banyak disorot saat ini adalah antibiotik. Karena apa? Karena resistensi antibiotik di seluruh dunia sudah sangat meningkat. Banyak sekali pasien yang resistensi antibiotik kemudian menggunakan obat antibiotik yang sekarang sudah generasi yang canggih-canggih, karena yang generasi lama-lama sudah resisten pasiennya. Ya, jadi dalam hal ini untuk evaluasi penggunaan obat sangat dibutuhkan di rumah sakit untuk menentukan obat-obat mana yang lebih rasional, yang lebih layak untuk digunakan di rumah sakit agar pengobatan pasien lebih efektif ya dan efisien. Itu bisa dipahami garis besarnya ya. Nanti kalau misalnya perhitungan ini Pak, maaf tadi pertanyaan saya belum terjawab, Pak. ya tentang Untuk yang proses EPO sama durasi dilakukannya EPO itu per bulan atau per 3 bulan atau gimana, Pak ya? Oke, kita ngambil spesifiknya. Spesifiknya misalnya antibiotik memang sudah ditetapkan di akreditasi rumah sakit bahwa setiap per 6 bulan sebuah rumah sakit harus melaporkan penggunaan antibiotiknya ya, berupa ATC/DDD dan berupa kualitatifnya. Jadi ada pelaporan khusus setiap per 6 bulan sekali oleh tim PPRA melaporkan kegiatan-kegiatan evaluasi antibiotiknya. Jadi sudah dipersyaratkan kalau di khusus antibiotika itu per 6 bulan sekali harus membuat laporannya. Kemudian hasilnya di masing-masing ruangan. Ya, jadi jawabannya adalah itu setiap 6 bulan sekali. Baik, karena mengingat waktu yang singkat lagi, mohon untuk kelompok berikutnya, visitor, untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya, saya persilakan. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 dengan tema pemantauan terapi obat dan visit. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya sudah jelas dan PPT-nya sudah jelas? Oke, saya akan mulai. Next. Ini adalah nama-nama kelompok di kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Jessica Isandora, dengan NIM 01, Muhammad Duki Fahmi dengan NIM 02, Anissa Safira Rizkianti dengan NIM 03, Indah Priani dengan NIM 04, Nabila Octavia dengan NIM 05, Perianu Suprawijaya dengan NIM 06, Felix Rian Denfuai dengan NIM 07, Muhammad Faisal dengan NIM 08, dan Marinis Andre Renaldi dengan NIM 09, Brigita Fernanda Julian Putri dengan NIM 10. Next. Pemantauan terapi obat. Next, pemantauan terapi obat adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Pemantauan terapi obat dilakukan karena ada pasien yang mendapatkan terapi obat mempunyai risiko mengalami masalah terkait obat. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Untuk tujuan pemantauan terapi obat adalah untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Next. Kemudian untuk tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kegiatan pemantauan terapi obat antara lain yang pertama, memastikan terapi obat yang aman, efektif, efisien, dan rasional bagi pasien. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan efek samping obat, melakukan pemantauan efektivitas obat, dan memberikan solusi masalah pasien serta memberikan rekomendasi
pasien sehingga pasien dapat patuh pada suatu regimen terapi obat tertentu. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup serta hasil optimal pengobatan yang didapat oleh pasien. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemantauan terapi obat ada 3, yaitu adalah kemampuan penelusuran informasi dan penilaian krisis terhadap bukti terkini dan terpercaya atau evidence-based medicine. Kemudian yang kedua adalah kerahasiaan informasi. Yang ketiga adalah kerjasama dengan tim kesehatan lain, dokter dan perawat. Next. Kemudian dalam kegiatan pemantauan terapi obat terdapat metode yaitu SBAR, di mana S sebagai situation, B sebagai background, A sebagai assessment, dan R sebagai recommendation. Untuk situasi sendiri yaitu adalah mencatat kondisi pasien yang mengkhawatirkan akibat penggunaan obat, yaitu drug-related problem yang terjadi saat ini, masalah terjadinya dan tingkat keparahan. Untuk background adalah informasi yang berkaitan dengan drug-related problem yang terjadi atau obat yang digunakan serta indikasinya. Kemudian assessment berisi tentang jenis drug-related problem yang menyebabkan masalah tersebut. Lakukan penilaian terhadap data situation dan background di atas dengan mengacu kepada kaidah farmakoterapi, BM, dan guideline. Kemudian yang terakhir ada recommendation yang merupakan catatan rekomendasi kepada klinisis terkait hasil asesmen di atas, termasuk persetujuan klinis, bisa klinis yang tidak setuju dengan rekomendasi apoteker atau sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Nah, yang selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Dwiki tadi, SBAR ini merupakan pemantauan terapi obat tapi dapat dilakukan secara lisan kan. Untuk contohnya di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada contoh kasus dengan Tuan KH 52 tahun, berat badannya 63 kg dengan tinggi badan 158 cm. Nah, beliau ini masuk rumah sakit dengan keluhannya sakit kepala yang berat yang tidak hilang selama 2 hari. Pasien juga tidak mengaku pernah sakit. Untuk hasil observasinya bisa teman-teman lihat juga sendiri di sini. Untuk hasil CT scan kepala menyebutkan adanya struk pendarahan di korona radiata sekitar 5 mili. Nah, untuk yang paling penting itu, pada saat dilakukan VCT oleh apoteker itu menjumpai kelopak mata yang bengkak pada kedua mata, meskipun tidak sama besar, dan apoteker segera menghubungi dokter via telepon untuk menghentikan ketorolak injeksi. Seperti yang sudah dijelaskan sama Dwiki juga tadi, kita akan menganalisa situation, background, assessment, dan recommendation-nya, di mana situation kan tadi kan DRP yang terjadi saat ini yang dapat mengkhawatirkan. Situasinya itu ketika apoteker datang, ternyata pasiennya itu dalam keadaan kedua kelopak matanya bengkak. Nah, background-nya itu kan tadi yang Dwiki bilang juga tadi informasi yang berkaitan dengan DRP yang terjadi. Jadi informasinya itu adalah pasien struk pendarahan dan pasien itu sedang mendapatkan terapi ketorolog untuk sakit kepala beratnya. Nah, untuk assessment itu jenis DRP yang menyebabkan masalah tersebut. Jadi jenis DRP-nya tadi itu adalah kelopak matanya itu bengkak dan menunjukkan adanya tanda hipersensitivitas yang berpotensi, yaitu adalah NSAID, di mana hal ini ketorolog itu merupakan salah satu NSAID. Nah, dan untuk rekomendasinya, di sini rekomendasi itu penjelasan mengenai DRP-nya itu ke dokternya itu apakah disetujui oleh dokter atau tidak. Nah, untuk rekomendasinya itu disarankan untuk penghentian ketorolognya dan menghindari NSAID lainnya karena akan berpotensi yang sama seperti yang sudah diderita oleh pasien tersebut, sehingga untuk alternatifnya mungkin bisa diganti dengan analgesik tramadol dan injeksi kombinasi amitriptilin. Nah, di sini selanjutnya untuk pemantauan terapi obat. Cara pemantauan terapi obat ini secara garis besar, yang pertama ada seleksi pasien. Nah, seleksi pasien yang setelah kita seleksi pasien, kita kumpulkan data-data pasiennya. Nah, setelah itu kita identifikasi masalah terkait obat, selanjutnya rekomendasi terapi, rencana pemantauan, dan tindak lanjut. Untuk secara khususnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada seleksi pasien yang pertama, tahapan pemantauan terapi obat, yaitu di mana seleksi pasien di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kondisi pasiennya, setelah itu jenis obatnya, dan kompleksitas regimennya.
Nah, di sini jenis obatnya pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga menerima polifarmasi, seperti pasien kanker yang menerima terapi sitostatiska, pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal, pasien geriatri dan pediatri, pasien hamil dan menyusui, dan pasien yang dengan perawatan intensif. Untuk jenis obatnya di sini, pasien yang menerima obat dengan risiko tinggi seperti indeks terapi sempit, digoxin, phenytoin, dan obat yang bersifat nefrotoksik, contohnya gentamisin, dan hepatotoksik, contohnya OAT, sitostatiska, contohnya metrotrexat, antikoagulan, contohnya warfarin, heparin, obat yang sering menimbulkan ROTD, contohnya metoclopramid, AINS, dan obat kardiovaskular, contohnya nitrogliserin. Dan di sini ada kompleksivitas regimen, yaitu polifarmasi, variasi rute pemberian, variasi aturan pakai, dan cara pemberian khusus. Next. Nah, di sini identifikasi masalah terkait obat, ada indikasi terapi tetapi tidak diterapi, pemberian obat tanpa indikasi, pemilihan obat yang tidak tepat, reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, dosis terlalu tinggi atau dosis yang terlalu rendah, dan interaksi obat serta pasien tidak menggunakan obat karena suatu sebab. Next. Nah, di sini ada rekomendasi terapinya. Tujuan utama pemberian terapi obat adalah peningkatan kualitas hidup pasien yang dapat dijabarkan untuk menyembuhkan penyakit, contohnya infeksi, menghilangkan atau mengurangi gejala klinis pasien, contohnya nyeri, menghambat progresivitas penyakit, contohnya gangguan fungsi ginjal, dan mencegah kondisi yang tidak diinginkan, contohnya stroke. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada rencana pemantauan. Di sini ada karakteristik obat. Ini contohnya ada sifat nefrotoksik dari allopurinol, aminoglikosida. Kemudian ada efikasi terapi dan efek merugikan dari regimen. Untuk perubahan fisiologi pasien, contohnya penurunan fungsi ginjal pada pasien geriatri mencapai 40%. Efisiensi pemeriksaan laboratorium. Di sini ada kepraktisan pemantauan, contohnya pemeriksaan kadar kalium dalam darah untuk penggunaan furosemid dan digoxin secara bersamaan. Kemudian ketersediaan, pilih parameter pemeriksa yang tersedia dan biaya pemantauan. Next. Rencana pemantauan selanjutnya yaitu faktor khusus pasien seperti umur dan penyakit yang bersamaan diderita pasien. Contohnya perbedaan kadar teofilin pada pasien, penyakit paru obstruksi kronik, dan asma. Ada karakteristik obat, bentuk sediaan, rute pemberian, dan cara pemberian akan mempengaruhi sasaran terapi yang diinginkan. Contohnya ada perbedaan penurunan kadar gula darah pada pemberian insulin dan anti-diabetes oral. Dan ada efikasi dan toksisitas. Next. Rencana pemantauannya di sini yaitu kebutuhan khusus dari pasien. Contohnya penggunaan obat nefrotoksik pada pasien gangguan fungsi ginjal. Ada karakteristik obat pasien. Contohnya pasien yang menerima warfarin. Ada biaya dan kepraktisan pemantauan dan permintaan tenaga kesehatan lain. Next. Untuk rencana pemantauan di sini salah satu metode sistematis yang dapat digunakan dalam PTO adalah subjektif dan objektif. Nah, di sini assessment planning-nya menggunakan SWOT. Untuk subjektifnya, data subjektif adalah gejala yang dikeluhkan oleh pasien, contohnya seperti pusing, mual, nyeri, dan sesak napas. Untuk objektifnya di sini, objektif adalah tanda atau gejala yang terukur oleh tenaga kesehatan. Tanda-tanda objektif mencakup tanda vital, contohnya seperti tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, kecepatan pernafasan, hasil pemeriksaan laboratorium, dan diagnostik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk asesmen itu berdasarkan data subjektif dan objektif dilakukan analisis untuk menilai keberhasilan terapi.
Ini untuk meminimalkan efek yang tidak dikehendaki dan kemungkinan adanya masalah baru terkait obat. Berikutnya ada plan. Plan ini setelah dilakukan SOA, maka langkah berikutnya adalah menyusun rencana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu memberikan alternatif terapi, menghentikan pemberian obat, memodifikasi dosis atau interval pemberian, merubah rute pemberian, mengedukasi pasien, pemeriksaan laboratorium, perubahan pola makan atau penggunaan nutrisi, parenteral atau enteral. Kemudian ada pemeriksaan parameter klinis lebih sering. Next. Kemudian ada tindak lanjut. Hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker harus dikomunikasikan pada tenaga kerja kesehatan terkait. Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan terapi. Informasi dari dokter tentang kondisi pasien yang menyeluruh diperlukan untuk menetapkan target terapi yang optimal. Komunikasi yang aktif dengan tenaga kesehatan lain harus selalu dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah baru. Kegagalan terapi dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan pasien dan kekurangan informasi obat. Sebagai tindak lanjut, pasien harus mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi yang secara tepat. Kemudian informasi yang tepat sebaiknya yaitu tidak bertentangan dengan informasi dari tenaga kesehatan lain, kemudian tidak menimbulkan keraguan pasien dalam menggunakan obat, dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Next. Untuk dokumentasi SOAP, yaitu dokumentasi dibuat di dalam formulir khusus yang telah disepakati. Kemudian informasi sebaiknya ditulis singkat, jelas, dalam bentuk frase bukan kalimat lengkap. Informasi yang ditulis harus berisi data untuk mendukung asesmen dan plan. Berikutnya, setiap masalah yang direkomendasikan dibuat secara sistematis. Kemudian singkatan yang lazim. Setelah itu, data dikategorikan dengan tepat. Contohnya demam adalah data subjektif, suhu tubuh 39 derajat Celcius adalah data subjektif. Kemudian ada parameter yang digunakan sedapat mungkin diukur. Contohnya tekanan darah terkontrol 130/80 mm Hg. Next. Berikut ada contoh form pemantauan terapi obat. Next. Izin adik-adik sebentar, saya motong. Yang kelas A yang ada kelas ya jam 10 ya. Materi kuliah apa ya? Dengan siapa dosennya? Saya mungkin minta izin sebentar dengan dosennya. Kuliah apa ya jam 10 ya? Adik-adik yang kelas A ada kelas kan ya? Halo. Permisi Pak, kuliahnya tidak jadi Pak untuk yang kelas A jam 10 pagi ini. Ya, dosennya batal Pak. Bukan karena saya tapi kan? Pak, memang dosennya ada rapat Pak. Dosennya ada rapat ya. Pak. Ibu atau Pak siapa yang jam 10 harusnya? Ibu Isnindar Pak. Oke, jadi bisa kita lanjut ya. Kita bisa lanjut ya jadinya ya. Oke, silakan dilanjut yang tadi presentasi. Periana saya silakan. Berikutnya ini form pemantauan SOAP. Ya, next. Berikutnya visit akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan VCT. VCT merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada pasien. Menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya. VCT juga dapat dilakukan kepada pasien yang sudah keluar rumah, sakit, baik atas permintaan pasien maupun sesuai dengan program rumah sakit yang biasa disebut dengan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Sebelum melakukan kegiatan VCT, apoteker harus mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi pasien dan memeriksa terapi obat dari rekam medik atau sumber lain.
Tujuan visite yaitu meningkatkan pemahaman mengenai riwayat pengobatan pasien, perkembangan kondisi klinik, dan rencana terapi secara komprehensif, memberikan informasi mengenai farmakologi, farmakokinetika, bentuk sediaan obat, regimen dosis, dan aspek lain terkait terapi obat pada pasien. Kemudian memberikan rekomendasi sebelum keputusan klinik ditetapkan dalam hal pemilihan terapi, implementasi, dan monitoring terapi. Kemudian memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait penggunaan obat akibat keputusan klinik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian cara visite, praktik visite membutuhkan persiapan dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu seleksi pasien dengan kriteria pasien baru, pasien dalam perawatan intensif, pasien yang menerima lebih dari 5 macam obat, kemudian ada pasien yang mengalami penurunan fungsi organ, terutama hati dan ginjal, pasien yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya mencapai nilai kritis, kemudian pasien yang mendapatkan obat yang mempunyai indeks terapi sempit. Selanjutnya, cara visite selanjutnya yaitu pengumpulan informasi penggunaan obat, seperti data pasien, keluhan utama, riwayat sosial, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan diagnostik, masalah medis, kemudian catatan penggunaan obat saat ini, dan catatan perkembangan pasien. Kemudian cara visite yang selanjutnya yaitu pengkajian masalah terkait obat. Selanjutnya ada cara visite berupa fasilitas yang berupa formulir pemantauan terapi obat, kemudian referensi yang dapat berupa seperti formulir yang rumah sakit. Kemudian pelaksanaan praktik visite, yaitu kegiatan visite dapat dilakukan oleh apoteker secara mandiri atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam visite, di mana yang pertama itu harus memahami cara berkomunikasi yang efektif, di mana apoteker itu harus tahu gimana sih untuk berkomunikasi dengan pasien. Soalnya kan kalau kita komunikasi dengan pasien harus berbeda lah, nggak menggunakan bahasa medis, dan apoteker itu berhasil menyampaikan informasi apabila sudah dimengerti dan dilaksanakan oleh pasien tersebut. Yang kedua, itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pasien dan tim, di mana tidak ada perbedaan pendapat lah. Kita harus menjelaskan dengan baik apa sih kenapa kita rekomendasikan obat ini atau kenapa kita mengganti ini obat ini. Kita harus menyampaikan rekomendasi itu dengan dokter ataupun tim medis lain itu dengan baik. Yang ketiga itu memahami teknik edukasi, karena kita tahu bahwa setiap orang itu untuk teknik edukasinya itu berbeda, apalagi misalnya ini ada pasien anak kecil gitu. Untuk penyampaiannya kan pasti berbeda. Walaupun kita nyampaikan edukasinya ke orang tuanya, sangat penting untuk apoteker itu sendiri harus ada sedikit lah komunikasi ke anak tersebut agar anak-anak tersebut tuh nggak takut terhadap misalnya obat yang akan kita berikan. Yang keempat itu mencatat perkembangan pasien, di mana ini sangat penting dikarenakan ini untuk melihat apa sih efeknya obat yang nanti kita berikan itu gimana, apakah sudah berhasil atau belum, atau ada efek samping atau tidak. Nah, menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian itu dibagi dua, ada visite mandiri sama visite tim, di mana visite mandiri itu memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu waktu visite itu dapat kita sesuaikan dengan jadwal kegiatan lain. Yang kedua itu melakukan konseling, monitoring respon pasien terhadap pengobatan. Yang ketiga itu dapat dijadikan persiapan untuk melakukan visite bersama dengan tenaga kesehatan lain. Nah, kekurangannya yaitu rekomendasi yang dibuat terkait dengan peresepan tidak dapat segera diimplementasikan sebelum bertemu dengan dokter penulis resep, karena kan kita hanya konseling mandiri, nggak bersama tenaga medis lain termasuk dokter. Nah, untuk pemahaman terhadap patofisiologi penyakit pasien juga terbatas. Next. Nah, visite mandiri itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita tuh harus memperkenalkan diri kepada pasien, agar pasien tuh tahu siapa sih kita tuh. Tiba-tiba datang menyampaikan informasi, kan nggak mungkin. Kita harus perkenalkan diri dulu ke pasien. Yang kedua itu mendengarkan respon yang disampaikan oleh pasien. Kita harus mendengarkan apa sih masalah dari pasien, atau apa ada masalah selama dia mengkonsumsi obat, dan kita harus mengidentifikasi suatu masalah tersebut. Nah, yang ketiga itu memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obatnya tersebut. Yang keempat itu melakukan pemantauan implementasi rekomendasi, dan yang kelima itu melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan terkait penggunaan obatnya tersebut. Next.
Nah, untuk yang visite tim itu memiliki kelebihan di mana yang pertama itu dapat memperoleh informasi terkini yang komprehensif, yang kedua itu sebagai fasilitas pembelajaran, dan yang ketiga itu dapat langsung mengkomunikasikan masalah terkait penggunaan obat dan mengimplementasikan rekomendasi yang dibuat. Dikarenakan kita kan di situ bersama tim, jadi langsung saat ada masalah terhadap terapi pada pasien itu dapat kita diskusikan sama dokternya tersebut. Dan ya untuk kekurangannya itu jadwal visite itu harus disesuaikan dengan jadwal tim, dan yang kedua itu waktu pelaksanaan visite terbatas sehingga diskusi dan penyampaian informasinya itu bakal kurang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini tentang tata cara dari visite tim itu sendiri. Sebenarnya hampir sama dengan visite mandiri, cuma di visite tim ini kita berkolaborasi intinya dengan misalnya tenaga kesehatan lain. Yang pertama itu jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada pasien atau dengan tim, dikarenakan di sini bukan hanya dari kita sendiri, jadi kita harus memperkenalkan diri kita adalah seorang apoteker misalnya yang ada di rumah sakit ini gitu. Yang berikutnya itu mengikuti dengan sesama presentase kasus yang disampaikan. Nah, di sini nanti pada saat kita mengunjungi pasien, nanti ketua tim atau dokter nanti akan memaparkan tentang masalah atau perkembangan klinis daripada si pasien. Nah, dari sinilah nanti kita sebagai apoteker jadi bisa mengait atau mencari informasi tentang misalnya data-data apa, permasalahan baru apa yang timbul karena misalnya perubahan terapi gitu. Jadi kita bisa lebih kepada aktif dalam menggali latar belakang permasalahan terkait dengan obat-obatan. Berikutnya adalah memberikan rekomendasi berbasis berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obat. Nah, kalau rekomendasi, jadi rekomendasi ini biasanya lebih kepada ditujukan kepada dokter intinya untuk merawat tujuan untuk meningkatkan dari hasil terapi. Yang berikutnya adalah melakukan pemantauan implementasi dari rekomendasi. Nah, kita melakukan pemantauan ini kalau misalnya rekomendasi yang kita usulkan itu udah disetujui dari si dokternya. Yang berikutnya yaitu melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan terkait dengan penggunaan obatnya. Jadinya kalau untuk kita melakukan pemantauan efektivitasnya ini, biasanya itu berupa kayak misalnya keluhan dari pasiennya, kemudian manifestasi klinis pasiennya, dan hasil pemeriksaan penunjang. Biasanya kita bisa menggunakan metode SOAP atau metode SWAP. Selanjutnya, selanjutnya kalau misalnya kita sudah melakukan visite, kita jangan lupa melakukan dokumentasi dari praktik visitenya itu sendiri. Nah, di sini ada pengertian dari pendokumentasian, itu merupakan kegiatan untuk merekam praktik visite. Dia itu meliputi informasi penggunaan obatnya, perubahan terapi, catatan kajian penggunaan obat, misalnya dari masalah terkait penggunaan obat, rekomendasi, hasil diskusi dengan dokter yang merawat, implementasi, maupun juga dari hasil terapinya. Kemudian dari tujuan pendokumentasian visite itu sendiri, yang pertama itu untuk menjamin akuntabilitas dan kredibilitas, bahan evaluasi dan perbaikan mutu dari kegiatannya, kemudian bahan pendidikan dan penelitian kegiatan. Baik, selanjutnya ada evaluasi praktek visit. Yang pertama, ada pengkajian rencana pengobatan pasien. Yang kedua, pengkajian dokumentasi pemberian obat. Yang ketiga, frekuensi diskusi masalah klinis terkait pasien, termasuk rencana apoteker untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang keempat, ada rekomendasi apoteker dalam perubahan regimen obat. Selanjutnya, ini adalah indikator kunci kinerja visite apoteker. Yang dia ada aktivitas klinik dan indikator kinerja. Untuk aktivitas klinik, yang pertama itu akurasi riwayat pengobatan pasien. Untuk indikator kinerjanya adalah persentase pasien yang diwawancara apoteker tentang riwayat pengobatan dalam 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit. Yang kedua, ada penilaian perencanaan pengobatan pasien saat ini. Indikatornya, jumlah penilaian apoteker terhadap perencanaan pengobatan pasien saat ini per total hari rawat pasien. Yang ketiga, ada pengkajian regimen obat pasien. Indikatornya, jumlah pengkajian apoteker terhadap regimen obat pasien per total hari rawat pasien. Yang keempat, ada pemberitahuan konsultasi obat kepada pasien pulang atau discharge pasien. Indikatornya, persentase pasien yang mendapat konsultasi
tentang obat-obat apoteker pada saat pasien pulang dari rumah sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, dipersilakan untuk Kak Faradiba, Lindi, sama Nur Aida. Mungkin dari Kak Faradiba dulu, boleh pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apakah visit untuk pasien lama sama pasien baru itu sama caranya atau beda ya? Terima kasih. Oke, makasih Kak pertanyaannya. Mungkin ditampung aja dulu. Selanjutnya, Lindi dan Nur Aida. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah kegiatan VCT itu hanya dilakukan di rumah sakit? Bagaimana dengan di puskesmas? Apakah dilakukan kegiatan VCT juga? Terima kasih. Baik, selanjutnya Lindi. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya mau bertanya terkait dengan metode PTO. Itu kan ada dua kan ya, swab dengan SBAR. Nah, dalam penyelaksanaannya tuh memungkinkan nggak sih kita pakai kedua metode ini secara berbarengan? Nah, kalau memang tidak memungkinkan, apakah ada kriteria khusus kayak pasien apa yang menggunakan metode SBAR, pasien apa yang menggunakan swab gitu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sebentar ya. Mungkin yang pertama saya mau jawab dulu pertanyaan dari Kak Farah tadi kan tentang visita yang sama pasien baru sama pasien lama. Kalau untuk pasien baru, yang pastinya kita harus memperkenalkan diri dulu dan kita harus menerangkan tujuan dari kunjungan ini apa. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan informasi mengenai sistem pelayanan kita dan jadwal pemberian obatnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menanyakan obat atau mengkonfirmasi apakah pasien tersebut tuh sudah ada menggunakan obat sebelumnya atau belum. Lalu kita bisa mencatat jenisnya dulu dan melihat instruksi dokter pada catatan pengobatan pasien tersebut. Nah, lalu kita bisa mengkaji terapi obat lama sama baru tersebut dan kita juga bisa memperkirakan masalah terkait obat yang mungkin terjadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Faisal dan Andre tadi mengenai rekomendasi dan lain-lain. Nah, untuk pasien yang itu untuk pasien yang baru, untuk pasien yang lama itu perbedaannya jika kalau misalnya dia ada diinstruksikan untuk penggunaan obat baru, kita harus menjelaskan kembali tentang indikasi dan cara penggunaan obat baru tersebut. Nah, yang paling penting juga untuk pasien yang lama itu adalah kita harus mengajukan pertanyaan kepada pasien apakah setelah pengobatan yang dijalankan itu apakah ada keluhan setelah pemberian obatnya atau tidak. Kurang lebih mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah, terima kasih untuk jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aida. Tadi pertanyaannya, apakah VCT itu hanya dilakukan di rumah sakit, apakah di puskesmas juga dilakukan? Nah, di sini yang kami dapat, menurut Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, itu untuk pelayanan farmasi kliniknya ada ronde atau visite pasien itu khusus puskesmas rawat inap. Jadi kalau untuk puskesmas rawat jalan itu tidak dilakukan visite dan hanya dilakukan visite pada puskesmas rawat inap saja. Kira-kira begitu jawabannya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya.
Baik, untuk pertanyaan Nindi yang tadi, saya ingin menjawab, apakah kegiatan pemantauan terapi obat metode SBAR dan swab bisa dilakukan secara bersamaan? Untuk jawabannya sebenarnya bisa saja terkait penggunaan metode SBAR maupun swab, karena SBAR sendiri kan adalah kegiatan pemantauan obat secara langsung, yaitu komunikasi langsung antara tenaga kesehatan dengan pasiennya. Kemudian untuk yang swab sendiri, itu kan metode yang metode pemantauan terapi obat yang bisa dilakukan dengan pengumpulan data melalui rekam medis ataupun wawancara juga. Jadi sebenarnya bisa dilakukan secara berbarengan. Nah, kemudian ada nggak sih kriteria khusus penggunaan metode SBAR, pasien mana yang menggunakan SBAR dan swab? Sebenarnya nggak ada kriteria khusus, cuman untuk pemantauan terapi obat kan sendiri tadi udah dijelaskan juga ada beberapa kriteria seperti pasien yang menggunakan obat lebih dari satu, kemudian pasien-pasien yang menggunakan obat life saving, kemudian pasien-pasien yang mengidap atau menderita penyakit-penyakit seperti kardiovaskular ataupun penyakit degeneratif lain. Baik, itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan Lindi. Apakah Lindi sudah jelas dengan jawaban yang tadi? Jelas, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Baik Pak, untuk semua pertanyaan sudah dijawab. Saya kembalikan ke Bapak kembali. Ada yang masih mau bertanya? Baik, saya komentari ya, untuk tugasnya ini udah baik ya, udah baik. Cuman saya mau minta tambah lagi, nanti di tugasnya itu adalah berupa contoh hasil visite ataupun pencatatan visite. Jadi saya lihat di tugasnya belum ada mencantumkan contoh hasil visite ya. Nanti dibuat saja berdasarkan kasus yang adik-adik buat, nanti kemudian bagaimana pencatatan visite ke dalam formnya ya. Kemudian nanti dimasukin kembali ke dalam hasil revisiannya. Saya pikir untuk PTO dan visite juga sudah cukup banyak juga dosen yang mengajarkan, termasuk yang apoteker yang ada di sini. Pak Roy pun sudah banyak mungkin nanti akan mengajarkan ya. Saat ini belum. Nanti Pak Roy juga akan menjelaskan lebih detail lagi untuk kegiatan visite dan PTO dengan khusus dengan beliau ya, untuk kegiatan visite dan PTO. Dan juga kalau misalnya pun adik-adik berkesempatan untuk di PKPA di rumah sakit ini akan langsung melakukan praktek langsung ya, bagaimana visite. Dan sampai saat ini di rumah sakit kami masih melakukan visite mandiri, belum berkolaborasi. Nah, catatnya di mana? Kalau di rumah sakit catatnya di catatan pasien terintegrasi ya. Jadi catatan pengembangan pasien terintegrasi CPPT. Jadi semua profesional pemberi asuhan ya, profesional pemberi asuhan di rumah sakit itu ada 4, yaitu dokter, perawat, dan bidan. Kemudian yang ketiga adalah apoteker, yang keempat adalah gizi. Sorry, bidan belum masuk ya. Jadi dokter, perawat, kemudian apoteker dan gizi. Jadi diharapkan yang mempunyai gelar profesi itu sebagai profesional pemberi asuhan. Kalau di farmasi pemberi asuhan kefarmasian, kalau di keperawatan asuhan keperawatan, kalau di gizi asuhan gizi. Jadi di rumah sakit saat ini sudah banyak juga rumah sakit yang sudah melakukan visite, sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan terapi pasien yang optimal ya, baik dari keperawatan ya, dari farmasi maupun dari ditunjang juga dengan dari gizi gitu ya. Jadi gambarannya seperti yang tadi disampaikan kelompok tadi juga bisa visite mandiri ataupun visite bersama. Memang lebih bagus nanti visite bersama ya. Tapi ya saat ini karena juga kami di rumah sakit kami juga masih kurang apoteker, sehingga belum bisa melakukan visite bersama-sama gitu dengan profesi lainnya ya. Jadi tambahannya untuk kelompok itu kelompok yang satu ini adalah tambahan untuk mengisi form visite ya. Pikir yang lainnya sudah cukup baik. Izin juga saya mau nambahkan satu lagi slide
bukan slide sih, cuman penjelasan tentang, mungkin adik-adik bertanya tentang rekonsiliasi obat ya. Rekonsiliasi obat di mana bahwa itu salah satu pekerjaan kefarmasian. Saya share screen dulu. Apa sih itu rekonsiliasi? Dari kemarin sudah kita sebutkan ya, bahwa itu bagian dari pekerjaan farmasi klinik ya. Sebagaimana adik-adiknya, standar kefarmasian ada dua, pengesahan farmasi dan BMHP, AMHP, kemudian farmasi klinik. Nah, farmasi klinik adalah kegiatannya, beberapa kegiatan ini adik-adik ingat kembali ya. Dan di sini ada namanya rekonsiliasi obat. Saya pikir yang 1 dan 2 itu screening resep dan penelusuran riwayat penggunaan obat sudah umum ya dilakukan adik-adik. Kemudian PIO udah kita kemarin udah presentasi kelompok, tugas kelompok, konseling juga tugas kelompok, visitor, PTO juga sudah tugas kelompok, kemudian MESO sudah tugas kelompok, EPO pun tugas kelompok. Oh ya, tentang kelompok yang EPO tolong tambahkan nanti pengisian atau contoh kajian untuk metode kualitatif. Nah, di slide-nya itu sudah, di hasil kelompoknya sudah memaparkan EPO menggunakan metode kuantitatif sudah lengkap sekali. Kemudian yang perlu saya minta tambahkan adalah evaluasi secara kualitatif, seperti yang saya sampaikan, contohkan antibiotik, kemudian bagaimana contoh kasus adanya evaluasi antibiotik menggunakan metode Guyson tersebut. Ya, jadi nanti hasil kelompok ini semua yang sudah direvisi dengan baik, nanti masing-masing orang ya, masing-masing person, masing-masing mahasiswa nanti wajib memegang hasil kerja kelompok dari ke-6 kelompoknya. Kelompok yang 5 kelompok yang lain bersama kelompoknya sendiri. Jadi seorang mahasiswa nanti memegang 6 hasil kerja kelompok teman-temannya ya. Jadi dengan harapan nanti aplikasi standar penelitian farmasian adik-adik memperolehnya secara utuh, baik dari pengelolaan sediaan farmasinya maupun di ruang lingkup pelayanan farmasi klinik. Jadi dengan demikian semua kegiatan standar pelayanan farmasian di rumah sakit bisa adik-adik peroleh. Nah, yang terakhir adalah yang belum saya jelaskan ataupun belum kasih tugas ke adik-adik adalah tentang rekonsiliasi obat ya. Jadi rekonsiliasi obat itu apa? Kita lihat ke bawah ya, rekonsiliasi obat itu apa? Saya belum menyiapkan saya, jadi saya jelaskan dari pedoman juknis standar farmasi di rumah sakit. Jadi rekonsiliasi obat itu apa? Jadi rekonsiliasi obat adalah nah, rekonsiliasi obat bisa kelihatan ya adik-adik ya. Rekonsiliasi obat adalah proses mendapatkan dan memelihara daftar semua obat, ya, baik resep maupun non-resep yang sedang digunakan oleh pasien, ya, yang sedang digunakan oleh pasien, ya, yang sedang pasien gunakan secara akurat dan rinci. Jadi kita mendapatkan data informasi dan juga termasuk obat-obatannya yang sedang digunakan oleh pasien, ya, termasuk dosis frekuensi sebelum masuk, ya. Sebelum masuk rumah sakit, dia sudah menggunakan obat apa saja 24 jam terakhir. Kemudian membandingkan dengan obat saat masuk di rumah sakit ya. Jadi dia sebelum masuk misalnya ada konsumsi obat anti diabetes misalnya. Nah, dia ada bawa obat itu atau tidak, ataupun ada mengkonsumsi obat apa selama 24 jam terakhir. Oke. Nah, setelah itu kita membandingkan nanti resep obat yang diresepkan oleh dokter, apakah ada obat yang sama atau tidak yang pasien konsumsi sebelum dia masuk ke rumah sakit. Oke. Kemudian pada saat dia dipindahkan misalnya dari IGD pindah ke bangsal penyakit dalam misalnya, ataupun dari ICU pindah ke penyakit dalam karena sudah membaik kondisinya. Kemudian pada saat pasien mau pulang, itu juga kita lakukan rekonsiliasi oleh apoteker. Jadi kapan kita lakukan rekonsiliasi obat-obat pasien, yaitu pada saat admisi, yaitu pada saat pasien masuk ya, saat pasien masuk admisi, kemudian pada saat pasien dipindahkan, transfer dari bangsal A ke bangsal B, atau dari IGD ke bangsal, atau dari ICU ke bangsal gitu, atau dari bangsal ke ICU gitu. Nah, kita perlu melakukan rekonsiliasi ya pada saat transfer pasien, kemudian pada saat discharge ada pasien saat mau pulang. Saat mau pulang juga kita mengkaji obat-obat apa yang akan dibawa oleh pasien beserta konselingnya jika dibutuhkannya, ataupun pemberian informasi obat ketika pasien mau pulang. Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah apoteker melakukan kunjungan pada saat pasien mau pulang. Ya, selain melakukan rekonsiliasi, memberikan konseling ataupun PIO. Ya,
Kemudian mengidentifikasi adanya diskrepansi, itu ketidaksesuaian penulisan resep. Kemudian kita mengkaji diskrepansi itu, kita mengkaji seperti mengkaji rasional atau tidaknya. Kemudian berikutnya adalah mencatat setiap perubahan yang dihasilkan, sehingga dihasilkan daftar yang lengkap dan akurat selama pasien dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi tujuannya untuk memasukkan informasi yang akurat tentang obat-obat yang digunakan oleh pasien, kemudian identifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter, kemudian identifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter, kemudian mencegah kesalahan penggunaan obat. Ya, duplikasi trauma, duplikasi contoh misalnya pasien sudah meminum obat, misalnya obat anti diabetes. Saya kasih contoh kasus ya, kenapa perlu lakukan rekonsiliasi dan ada terkait misalnya tentang duplikasi ini. Jadi contoh misalnya pasien sehari-hari adalah penderita penyakit diabetes, kemudian sang pasien sudah meminum obatnya anti diabetesnya yang dengan standar terapinya adalah 1 kali sehari. Kemudian dia minum setengah jam sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Misalnya ini ada serangan jantung ataupun misalnya dia ada shock gitu ya. Jadi pasien meminum obat anti diabetes setengah jam sebelum pasien itu dirawat di rumah sakit. Nah begitu sampai di IGD, sang pasien itu misalnya tidak sadarkan, sang pasien dirawat ke rumah sakit, kemudian tidak ada rekonsiliasi. Nah begitu sang dokter itu mengecek gula darahnya ternyata masih tinggi nih, meskipun sudah minum obat diabetes ternyata masih tinggi, sehingga dokter bisa saja memberikan kembali obat anti diabetes yang mungkin sama ataupun obat anti diabetes lainnya diberikan lagi dan diminta pasien untuk mengkonsumsi. Nah akibatnya apa? Kalau misalnya di pagi hari setengah jam sebelum dia masuk rumah sakit sudah mendapatkan obat anti diabetes, kemudian di rumah sakit diberikan lagi obat anti diabetes, akibatnya apa? Akibatnya bahwa pasien akan mengalami hipoglikemi. Ya kan, karena terjadinya duplikasi. Makanya penting untuk dilakukan rekonsiliasi untuk menanyakan kepada pasien, Bapak Ibu ataupun pasiennya sudah ada konsumsi obat apa saja selama 24 jam terakhir. Itu yang perlu dicatat oleh apoteker. Kemudian diharapkan nanti obat-obat yang sudah diminum 24 jam sebelum pasien masuk, kita sudah mendapatkan informasi, memberikan informasi juga berikutnya kepada dokter agar tidak merasakan obat yang sama lagi, sehingga tidak terjadi duplikasi ya. Ataupun misalnya ada interaksi obat, kemudian kita bisa mengecek obat yang diminum oleh pasien, kemudian bandingkan dengan obat yang akan diberikan oleh dokter, kita bisa mengecek interaksinya. Sekiranya bakal adanya interaksi obat, maka kita bisa informasikan ke dokter untuk rekomendasi lebih lanjut, bisa menggunakan obat lainnya ataupun tidak menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter dulu gitu. Jadi fungsinya rekonsiliasi itu ya, terakhir adalah menjamin penggunaan obat yang aman dan efektif. Manfaatnya pasien terhindar dari kesalahan penggunaan obat, pelaksanaan dokter apoteker, kemudian SOP-nya, formnya ada form rekonsiliasi obat, kemudian ada resep, kemudian rekomendik pasien. Nah, pelaksanaannya kita lihat formnya lebih detail agar bisa saya jelaskan lebih lanjut ya. Formnya seperti ini, bisa kelihatan ya Dede ya. Form rekonsiliasi. Ini rekonsiliasi obatnya, nama pasien kita catat, nama tempat tidur, nama dokter, para dokter, kemudian, dan di sini kita menanyakan obat-obat apa yang dikonsumsi 24 jam terakhir. Kemudian sekiranya pasien ada mau bawa obat sendiri, itu juga ditampung oleh instansi farmasi. Ya misalnya, dia masih ada mau obat metformin anti diabetes yang dia harus konsumsi setiap 3 kali sehari. Nah, kita catat obat itu. Kemudian ketika dia membawa obat tersebut, kita bisa titipkan ke instansi farmasi. Ya, kemudian ini aturan pakainya bagaimana, rute pemberiannya bagaimana. Terus apakah dokter merekomendasikan untuk lanjut dengan aturan pakai yang sama ataupun aturan pakai yang berubah? Ya, jadi bisa pasien untuk membawa obat masuk ke dalam rumah sakit, kemudian tetap dikonsumsi di rumah sakit. Ya. Kemudian karena obatnya juga diserahkan, perlu ada paraf dari penerima obat, kemudian juga oleh paraf dari pasien ataupun
keluarga pasien yang menitipkan obatnya kepada kita. Jadi kapan harus dilaksanakan rekonsiliasi? Sekali lagi saya ulang bahwa pada saat admisi, pada saat pasien masuk kemudian transfer, kemudian ketika pasien mau pulang. Jadi 3 titik itu perlu kita lakukan rekonsiliasi. Oke, saya pikir ini akan saya sharekan lebih lanjut. Jadi obat-obat apa saja yang perlu kita rekonsiliasi, obat-obat selain obat resep maupun obat non resep ya, termasuk suplemen dan obat-obat herbal ya. Itu perlu kita tanyakan, dan apakah boleh lanjut atau tidak, kita diskusi dengan dokter. Apakah obat-obat itu masih boleh dilanjutkan di rumah sakit atau tidaknya. Oke, ini kan saya sharekan, nanti ada bisa baca lebih lanjut ya. Jadi sedikit tentang rekonsiliasi agar semua kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit bisa telah saya sampaikan semuanya. Jadi untuk pengelolaan perbekalan farmasi sudah saya sampaikan di pertemuan 1, 2, dan 3, dan 4. Kemudian untuk farmasi kliniknya kita presentasi tugas. Jadi lagi saya tambahkan tentang rekonsiliasi obat. Jadi sudah penuh semua standar saya jelaskan. Sekali lagi hasil kelompok nanti adik-adik memegangnya masing-masing, sehingga semua materi tentang ini bisa tentang standar penangkap farmasi di rumah sakit, aplikasinya bagaimana, bisa adik-adik memperoleh secara utuh ya. Jadi begitu banyaknya pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, jadi memang kita harus fokus tidak bisa kita mengerjakan semuanya sendiri ya. Semua begitu banyak kegiatan kefarmasian di rumah sakit, tidak mungkin satu orang itu mengerjakan semua kegiatan atau terlibat di semua kegiatan tersebut. Maka perlu jumlah apoteker yang cukup untuk bisa melaksanakan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit dengan baik. Ya, jadi itu dari saya. Terakhir saya pesan juga, tidak menutup kemungkinan bahwa tugas kelompok yang adik-adik sampaikan, yang sudah sampaikan kepada saya, itu nanti muncul di pertanyaan soal UTS ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan hanya belajar dari slide saya saja, ya. Juga minta yang belum hasil akhir, yang belum revisi tidak apa-apa, minta sama teman-temannya. Minimal saya presentasi tadi dan yang kemarin diminta oleh adik-adik semua memilikinya, sehingga nanti kalau misalnya ada muncul soal dari presentasi adik-adik atau hasil kerja kelompok adik-adik semuanya muncul di soal, adik-adik bisa menjawabnya ya. Jadi sekali lagi, untuk ujian saya di hari Senin, kemudian soal mungkin sampai dengan 50 soal, kita 50 sampai 60 soal dengan waktu kurang lebih adalah 2 jam. Jadi satu soal yang mungkin estimasinya hanya 1 sampai 2 menit ya. Jadi harus cepat bekerja. Sekali lagi, pada saat UTS saya tolong kerja sendiri-sendiri, tidak bekerja sama, karena semua hasil adik-adik menggambarkan nanti bagaimana, sejauh mana pemahaman adik-adik semua tentang apa yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas atensi adik-adik semua. Belajar yang lebih tekun lagi. Nanti hari Senin saya akan membagikan link Google Form-nya kepada Devia dan Laila. Kemudian tolong siapkan untuk presensinya, atensinya, jangan lupa. Kemudian saya akan membatasi waktu ketika sudah mencapai dengan 2 jam, Google Form itu sudah tidak bisa diisi lagi. Ya, jadi sekali lagi siapkan waktu, juga siapkan kuotanya juga ya, untuk mengerjakan soal. Nanti apakah ada soal esai atau tidak, mungkin nanti saya putuskan kembali. Kemudian yang pasti soal objektif itu akan muncul di Google Form ya. Oke, baik. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Ada yang mau bertanya mungkin? Maaf Pak, mau tanya yang home recon-nya itu Pak, itu nanti masuk ke rekam medis juga atau saya Pak ya? Maaf, diulang, putus-putus. Untuk yang formulir rekonsiliasi obatnya itu Pak, itu nanti akan masuk ke menjadi bagian rekam medis juga atau disimpannya terpisah ya Pak?
Ya, menjadi bagian dari rekam medik pasien. Ya, menjadi bagian dari rekam medik pasien yang perlu dilampirkan. Sehingga ketika visite oleh dokter bisa melihat obat-obat apa saja yang kalau kita tidak bisa bertemu, jadi komunikasinya yaitu di CPPT tadi. Di CPPT bisa kita munculkan bahwa ini ada pasien obat-obat yang sedang digunakan oleh pasien ataupun sebelum masuk ataupun saat pindah pasien, itu dokter bisa melihat di rekam medik pasien. Jadi kita ketika tidak bertemu pun komunikasi kita antar profesi di mana, yaitu di form atau lembaran catatan pasien, perkembangan pasien terintegrasi CPPT sekali istilahnya. Ya. Ini semua komunikasinya lewat sana. Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Oke, terakhir mungkin saya minta tolong untuk adik-adik bisa hidupkan kameranya sebentar, minta tolong di screenshot ya Devi atau Laila ya. Atau saya juga bisa screenshot, tolong hidupkan kameranya sebentar, kita foto bersama meskipun secara online. Mudah-mudahan pandemi segera bisa berlalu, kita bisa bertemu kembali ya. Mohon untuk kameranya diaktifkan adik-adik sebentar. Masih beberapa yang belum, Perianus belum, Jessica Liana belum, kameranya, Herwansa belum, Sulaiman Salim belum, Laila belum, Felix Rian belum. Oke. Bisa ya tolong hidupkan kameranya sebentar. Oke ya, saya hitung ya, 1, 2, kok jadi baru foto baru jadinya pada gelap ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, nanti akan saya share ya adik-adik ya. Terima kasih sekali lagi kepada adik-adik semua. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu ya. Terima kasih dan belajar lagi untuk persiapan UTS-nya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.